kanan aku ada Karani. di sebelah kiri aku ada. Nah, lebih semangat lagi ada tim musik dengan Kak Christine, Kak Heidi, dan Kak Jason. Tepuk tangan dulu dong sama-sama. Yuk, kita semua duduk yang manis, duduk yang rapi. Kita mau berdoa dulu ya, sama-sama ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, terima kasih kalau kami sudah bisa bangun pagi pada hari ini. Kami mau berkumpul bersama Tuhan di rumah kami masing-masing untuk memuji menyembah nama-Mu. Berkati kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir, biarlah sukacita-Mu ada untuk kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Yeay, masih pagi nih, yuk kita lempangin tangannya. Kita mau olahraga ya, Kiren? Kita mau olahraga kakak, siap kan kak? Siap dong, Kak. Siap? Siap. Yuk, kita nyanyi bareng-bareng ya. Di dalam luar atas bawah ku selalu senang. Di dalam luar atas bawah ku selalu senang. Sejak Yesus datang dan tebus dosaku. Di dalam luar atas salah selalu senang. Coba bentar kak, gerakan kakak Irennya salah nih. Bareng-bareng ya kak, bareng-bareng ya. Ayo, yuk sama-sama ya. Ayo bangkit berdiri adik-adik. Yuk kak. Ya, yuk. Di dalam luar atas bawah ku selalu senang. Di dalam luar atas bawah ku selalu senang. Sejak Yesus datang dan tebus dosaku. Di dalam luar atas bawah ku selalu senang. Di dalam luar atas bawah ku selalu senang. Di dalam luar atas bawah ku selalu senang. Sejak Yesus datang dan tebus dosaku. Di dalam luar atas bawah ku selalu senang. Coba, udah cepet-cepet nih versi pelannya ya kak. Pelan-pelan ya berarti Pelan-pelan ya. Oke. 1, 2, 3. Di Dalam luar atas bawah ku selalu senang. bareng-bareng. Dalam luar atas bawah ku Selalu senang sejak Yesus datang dan tebus dosaku. Di dalam luar atas bawah ku selalu senang. Kau ada apa kak? Di kiri kau ada. Di mana kakak-kakak? Di atas dan di bawah kau ada. Di mana nih saat kita apa nih? Suka kak. Di suka kau ada, ha 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 ha. Di duka pun kau ada. Karena siapa? Engkaulah Yesus. Di mana coba sekali lagi? Di kanan. Di kanan kau ada. Di kiri kau ada. Bareng-bareng coba angkat tangannya. Di atas dan di bawah kau ada. Coba tunjukin sama bapaknya muka yang ceria ya kak. Kau ada, ha 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 ha. Di duka pun kau ada. Karena Engkaulah Yesusku. Tepuk tangan dulu dong. Yeay, tadi kan kita udah olahraga pagi-pagi kan. Nah, sekarang kita mau tetap olahraga karena olahraga itu penting. Bener nggak kak? Bener, Kak. Yuk, kita Penting acungin banget. jempolnya. Kita mau bilang Tuhan Yesus baik hari ini. Ngasih cuaca yang baik. Bener nggak? Masih kita nafas hari ini. Bener nggak kak? Ya, betul. Yuk, sama-sama kak.
Tuhan. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan bareng-bareng ya Kak. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Bareng-bareng lagi, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Untuk selama-lamanya. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Untuk selamanya. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yeay. Tadi kita udah muji Tuhan bareng-bareng kan? Yuk hari ini, sekarang ini kita duduk lagi nih. Kan tadi udah berdiri. Capek nggak Kak? Lumayan. Capek nggak Kak? Lumayan Kak, Ya udah deh. tetap semangat. Kita duduk yuk. Tapi kakak-kakaknya masih berdiri aja nggak apa-apa buat adik-adik. Yuk kita mau nyembah Tuhan. Kita mau nyanyi bareng-bareng ya Kak ya. Yuk. Oke? Oke Kak, Kita sikap berdoa yang baik. Karena hal yang baik, baik untuk Tuhan. Ayo Kak. Kita nyanyi sama-sama ya. Di tangan-Mu, katakan bareng-bareng. Ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Bareng-bareng katakan. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Yuk dengan sikap berdoa kita bilang, ku di tangan-Mu, kami di hati-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Katakan dengan keras, ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan.
Cirebon. Hari ini kakak yang mau bawa sharing ya. Kita sama-sama berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau saat ini kami masih sama-sama dapat beribadah walaupun melalui online Tuhan. Kami percaya semua ini atas kebaikan-Mu. Tuhan, kami datang Tuhan untuk sama-sama belajar ya Tuhan tentang Engkau, belajar tentang firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman itu menjadi kehidupan, menjadi jalan dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, buka hati kami agar kami dapat mengerti dan agar kami dapat melakukan semua yang diajarkan dalam firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hari ini kakak mau sama-sama sharing tentang mengampuni. Mengampuni itu kelihatannya kayak gampang ya, tapi ternyata banyak loh di antara kita yang kita bilang bisa memaafkan, tetapi sebenarnya kita belum bisa memaafkan. Kita buka dulu ya di Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Mungkin mudah kita kalau mengampuni ya, kalau kesalahan orang itu kecil, kalau misalnya cuma kesenggol atau ngejatuhin barang kita yang nggak rusak gitu, kita orangnya bisa sorry, kitanya oke, nggak apa-apa, bener, kita bener-bener maafin. Tapi gimana kalau misalnya orang itu bikin kita sakit hati? Contohnya, kalau adik-adik di sekolah ada teman-teman yang suka nyontek kan? Tapi kalau kakak percaya, kalau anak yang dalam Tuhan itu nggak mungkin nyontek. Nah, waktu kita nggak contek, tapi nilai kita bagus, ada teman-teman kita yang iri hati. Nah, mulailah dia memfitnah ke teman-teman yang lain. Itu ya si A, itu tuh nilainya bagus karena nyontek loh. Dan perkataan itu bisa nyebar kemana-mana ke teman-teman yang lain. Dan akhirnya semua tahunya tuh kita nilai bagus tuh karena nyontek. Kita kesel banget diancam seperti itu, kita difitnah seperti itu ya, kita kesel banget, itu orang jahat banget, kita gitu. Suatu hari ada yang nyampein ke kita, kalau yang bilang itu si Belo, si Bob bilang kalau kamu tuh nyontek. Kita lebih baik menegur, Bob, betul nggak sih kamu yang bilang kalau saya nyontek? Emang kamu lihat nggak sih saya nyontek? Sebaiknya seperti itu, jangan kita terus menaruh dendam sama si Bob itu. Pokoknya kita jadi benci, pokoknya kita jadi marah. Kalau menurut kakak, sia-sia kalau kita seperti itu. Apa bedanya kita sama si Bob? Apa bedanya kita sama yang lain? Tapi kalau kita mengampuni, kita memaafkan, kita jadi beda. Karena kita lihat lagi ya di ayat selanjutnya. Coba kita lagi di Imamat. Imamat 19 ayat yang ke-18. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Tuh, yang boleh membalas itu hanya Tuhan. Kalau kita nggak bisa, kita bisanya mengampuni. Karena dengan kita mengampuni, semua dosa kita juga diampuni sama Tuhan. Tapi kalau kita masih marah, masih simpan dendam, masih simpan sakit hati, kita juga nggak diampuni sama Tuhan. Sayang kan? Kita udah baik begitu banyak, hanya karena satu aja kita marah sama seseorang, karena satu kita simpan sakit hati kita, akhirnya kita nggak bisa diampuni. Kalau kakak nggak mau seperti itu, kakak percaya adik-adik juga pasti nggak mau kan seperti itu. Kita maunya punya hati yang tulus, punya hati yang baik, punya hati yang mengasihi. Karena apa? Karena Tuhan juga mengajarkan sebagai kita anak-anak Tuhan, mengasihi dan mengampuni itu menjadi gaya hidup kita. Menjadi gaya hidup berarti sehari-hari kita melakukan hal-hal yang mengasihi, mengampuni. Dan kalau kita udah biasa mengampuni, nggak pernah simpen marah, nggak pernah simpen dendam, nggak pernah kesel, akhirnya seperti itu tuh biasa aja, dan kita tuh nggak bisa marah lagi sama orang. Karena kakak juga mengalami sendiri, kakak juga pernah marah, pernah sakit hati, pernah kecewa, pernah dikecewakan. Tapi waktu kakak belajar untuk selalu mengampuni, kakak mulai berbalik.
ke orang yang menyakiti kakak, kakak malah merasa kasihan. Kenapa coba dia begitu tuh? Karena dia iri sama kita. Kenapa dia seperti itu? Karena dia marah sama kita. Jadi kita lebih beruntung kan? Kita itu lebih baik sehingga mereka mau fitnah kita. Kita itu lebih bisa mengasihi. Karena itu mereka marah sama kita. Jadi jangan dengan membalas kemarahan, tapi dengan mengampuni. Kita lebih mengasihi dia, kita baikin dia. Kalau dibaikin aja, orang yang marah itu juga baik lagi sama kita. Enak kan kalau kita nggak punya musuh, kita nggak pernah marah sama orang. Enak loh, enak banget adik-adik. Tapi kalau kita simpen marah, simpen kesel, simpen dendam, akhirnya apa? Akhirnya kita capek, akhirnya kita hatinya nggak damai sejahtera, hati kita nggak happy, hati kita dipenuhi sama kekesalan terus. Nanti kalau setiap ketemu orang itu kesel lagi, nanti ketemu lagi sama orang itu marah lagi, kan capek. Tapi kalau semua orang kita kasihi, semua orang kita sayangi, kita ketemu kita happy, kita ketemu kita merasanya rindu. Kayak sekarang kita kan jarang ketemu nih sama semua. Nah nanti kalau kita ketemu, kita ibadah lagi, semua kita kasihi, semua kita sayang, kita ketemunya tuh dengan sukacita, dengan hati yang damai sejahtera. Nah itu sharing dari kakak. Kalau adik-adik mau bertanya, nanti ada di YouTube tuh ada bisa nanya-nanya di bawahnya. Adik-adik boleh tanya juga, ya. Sekarang kita sama-sama berdoa lagi ya. Kita mau Tuhan membuka hati kita untuk belajar mengampuni. Oke adik-adik, kita mulai berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau telah mengajarkan kami untuk mengampuni ya Tuhan. Engkau mengajarkan kami untuk saling mengasihi satu sama lain Tuhan. Buka hati kami Tuhan, ajar terus kami ya Tuhan, agar kami menjadi pribadi yang mengampuni, pribadi yang mengasihi, hingga sehari demi sehari, sedetik demi sedetik ada perubahan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menjadi pribadi yang sempurna seperti Engkau ya Tuhan. Tuhan, biarkanlah Roh Kudus-Mu selalu menjaga kami, menjaga perkataan kami, perbuatan kami, agar kami tidak pernah menyakiti hati orang lain, dan orang lain yang menyakiti hati kami pun kami belajar untuk mengampuni ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya.